Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, pada pertemuan ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya teman-teman silakan dipersiapkan bukunya terlebih dahulu. Dan mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama ini, insyaallah kita akan belajar surah Al-Kafirun. Sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Mudah-mudahan teman-teman siap selalu untuk belajar walaupun di rumah. Baik, di sini kita akan belajar tentang surah Al-Kafirun. Yang pertama akan mengenal surah Al-Kafirun, yang kedua akan membaca surah Al-Kafirun, yang ketiga menerjemahkan surah Al-Kafirun, dan yang keempat memahami isi pokok kandungan surah Al-Kafirun. Baik teman-teman, langsung saja ke mengenal surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Termasuk surah ke-109 yang diturunkan sesudah surah Al-Ma'un dan tergolong surah Makkiyah. Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah. Nama lain surah Al-Kafirun adalah Al-Muqassisah atau penyembuh dari kemusyrikan atau kekafiran hati, ya, penyembuh dari hati dari kekafiran atau kemusyrikan. Yang keenam, ini sebab turunnya berkaitan dengan ajakan tokoh-tokoh kafir Quraisy, di antaranya Al-As bin Wa'il As-Sahim, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah untuk bergantian menyembah Tuhan atau menyembah Allah. Baik teman-teman, yang kedua kita akan membaca surah Al-Kafirun. Teman-teman tolong simak, Bapak akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Kafirun. Perhatikan makharijil huruf dan ilmu tajwid yang telah teman-teman pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Dalam membaca surah atau ayat Al-Quran, teman-teman harus melihat ayatnya atau huruf-hurufnya, dan juga harus memperhatikan makharijil huruf atau tempat keluarnya huruf, dan juga memperhatikan kaidah ilmu tajwid yang telah teman-teman pelajari. Mana yang dibaca jelas dan mana yang dibaca samar. Teman-teman boleh mempraktekkan membacanya di rumah dengan memperhatikan huruf-huruf dan makharijil hurufnya. Juga teman-teman memperhatikan ilmu tajwid yang telah teman-teman pelajari. Sekarang kita akan menerjemahkan surah Al-Kafirun. Yang pertama, kita akan
menerjemahkan arti kata surah Al-Kafirun. Jadi kata per kata. Di sini ada contoh ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini jumlah ayatnya ada 3 atau jumlah kata daripada ayat tersebut adalah 3. Yang pertama yaitu kata qul, yang kedua ya ayyuha, dan yang ketiga adalah al-kafirun. Qul artinya katakanlah. Ya ayyuha itu hai atau wahai. Al-kafirun orang-orang kafir. Jadi kalau disambung semuanya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah katakanlah hai orang-orang kafir. Katakanlah kepada siapa? Ini adalah wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad, berarti katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Begitu teman-teman cara mengartikan ayat demi ayat surah Al-Kafirun, yaitu dengan memperhatikan arti kata-katanya. Ya, jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi ada berapa katanya agar teman-teman bisa memahami juga mengartikan dengan baik dan benar surah Al-Kafirun tersebut. Nah, di sini ada terjemahan surah Al-Kafirun. Ya, katakanlah yang pertama itu katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat keempatnya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan yang keenam, untukmu agamamu dan untukku agama. Begitu teman-teman. Ya, di sini juga ada isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, dari ayat-ayat tersebut atau terjemahan tersebut ada kandungan atau intisari yang kita dapat. Apa? Yang pertama, larangan menjadi orang kafir. Kita nggak boleh kafir atau menyembah atau tidak bertuhan. Yang kedua, larangan mengikuti cara beribadah orang kafir. Jadi kita harus tidak menyamakan atau tidak mengikuti ajaran orang lain atau ajaran agama lain. Yang ketiganya larangan toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Jadi toleransi itu kalau dalam akidah dan ibadah itu tidak ada toleransi. Ya, kalau dalam muamalah itu kita boleh toleransi. Dan yang keempat kandungannya mentoreng toleransi di bidang muamalah dan sosial. Di sini. Ya, kita toleransi kepada selain agama kita adalah hanya di muamalah dan sosial saja. Sedangkan dalam segi ibadah dan akidah ya kita masing-masing. Begitu kandungan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Nah, di sini selamat belajar dan menghafalkan surah Al-Kafirun. Jadi teman-teman setelah mengetahui, memahami dan membaca dengan benar surah Al-Kafirun, teman-teman dituntut atau harus mampu menghafalkan surah Al-Kafirun. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ada tugas buat kalian yaitu menghafalkan surah Al-Kafirun. Boleh dengan artinya atau juga artinya belakangan, gak apa-apa terjemahannya belakangan. Mungkin itu saja yang dapat saya Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.